Padang Pariaman punya 17 kecamatan, ya 103 nagari. Ya, pada umumnya menurut pantauan kami dan menurut laporan yang kami terima, ya sebagian besar setidak-tidaknya ada 14 kecamatan yang kena dampak banjir. Oke teman-teman, lihat itu situasinya ini masih tergenang air. Intensitas hujan memang cukup lebat dan 4 hari 4 malam tidak berhenti-henti di Oke, rombongan dari Polda Sumbar yaitu Bapak Wakapolda Sumbar juga hadir untuk meninjau langsung. Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini ada Wakapolda dan Bapak Bupati Padang Pariaman JKA sedang meninjau bencana banjir yang ada di Buang Lapuang, Kabupaten Padang Pariaman. Ini memberi arahan. Ya, kalau dia bisa buat tadi malam itu sudah sedang menebangan naik perahu. Oke, ini teman-teman, Bapak Bupati kita Padang Pariaman, Bapak JKA akan meninjau langsung ke dalam area bencana banjir. Yang barat khususnya di Padang Pariaman itu sampai tanggal 27-28. Ya, kalau menurut BMKG. Ya, tapi kalau menurut feeling saya mudah-mudahan sudah selesai hari ini ya. Hari ini. Ya. Oke, rombongan dari Polda Sumbar yaitu Bapak Wakapolda Sumbar juga hadir untuk meninjau langsung daerah yang terdampak banjir di daerah Kampung Lapuang, Tapakih Pinang dan sekitarnya. Iya, dia ngungsi, Pak. Ya, inilah situasi saat ini. Masih ada genangan air. Ya, Bapak Bupati Padang Pariaman JKA John Kennedy Ajis dan Bapak Wakapolda masuk ke area yang sangat terdampak sekali dengan banjir yang melanda daerah sini. Oke teman-teman, lihat itu situasinya ini masih tergenang air. Intensitas hujan memang cukup lebat dan 4 hari 4 malam tidak berhenti-henti diguyur hujan. Memang biasanya daerah sini sering terdampak banjir ya, apalagi diguyur hujan dengan 4 hari 4 malam, tidak ada hentinya, tidak ada jeda. Oke, ini situasi sekarang. Hujan reda, jadi kita bisa keluar. Oke teman-teman, kita akan menuju dekat jembatan itu. Jadi air kemungkinan dari jembatan, dari sungai itu. Dan rombongan dari Polda juga Bupati Padang Pariaman sepertinya terus maju ke depan. Oke teman-teman, itu sungai yang ketinggiannya hampir sama dengan pemukiman warga, yaitu jadi air dari sana masuknya ke sungainya teman-teman. Dan ini salah satu rumah yang terdampak banjir, dikunjungi oleh
Bapak Bupati dan Wakapolda Sumbar. Oke teman-teman, nah itu sungai yang ada di belakang air, di belakang rumah warga. Jadi air itu dari sungai karena debitnya sangat tinggi, jadi melimpah ke pemukiman warga. Kami kemarin sampai sini ya Pak ya. Ya Pak ya, sabar ya, sabar. Oke teman-teman, Bapak Wakapolda dan Bapak Bupati Padang Pariaman membeli arahan atau berbincang langsung dengan warganya. Banyak tanah pasir yang dari sungai terbawa oleh arus air dan menimbun pemukiman warga. Ini lalu ke sampai dalam gitu ya. Iya teman-teman, ini dapur belakang rumah sudah ditimbun material dari sungai ya, pasir, lumut, dan itu di belakangnya ada sungai. Oke teman-teman, ini Pak Bupati dan Wakapolda, Bapak Wakapolda. Di sini aja kita wawancara sudah wartawan. Oke, sini Pak ya. Bang Mek. Oke, Bapak Bupati akan memberi arahan atau wawancara. Pak, dari peninjauan kita apa yang ditemukan? Dan apa yang akan kita berikan kepada masyarakat? Tentunya dari Polda Sumbar dengan beberapa Pemda, baik tingkat kabupaten, kota selalu siaga. Jadi kami juga dari Polda dalam bantuan BRIMOB juga Polda Sumbar menegakkan dapur-dapur darurat untuk membantu dan mengevakuasi warga yang terdampak. Tentunya ini kan musibah, jadi tidak hanya di Padang Pariaman saja, jadi daerah-daerah yang berdampak baik dari Damasraya, Pesisir Selatan, Bukit Tinggi, dan yang lain-lain tentu kami siaga. Jadi 1/24 jam bersama Pemda, bersama instansi terkait membantu mengatasi untuk bantuan masyarakat. Tim kesehatan apakah kita turunkan juga Pak? Tim kesehatan dari Polda Sumatera Barat juga ada, jadi ikut turun tangan, jadi membantu mungkin ada yang tua, yang usia lanjut, anak-anak yang harus dievakuasi, dan juga ada menyiapkan perahu karet, ada disiapkan yang sudah siap juga. Dapur umum di Kabupaten Padang Pariaman berapa? Dapur umum ada, kami juga ada dapur umum berjalan dari mobile dari umum, jadi hari ini juga warga bisa makan siang yang terdampak, tentunya mereka kan tidak bisa memasak sendiri, jadi kami akan membantu dengan menyiapkan kendaraan mobile dapur umum dari BRIMOB Polda Sumbar, jadi siap sehari siang ini bisa makan sana Pak. Pak, anggota apakah kita arahkan juga untuk membantu masyarakat membersihkan rumahnya Pak? Anggota kami membantu, nanti kan kita dengan Pak Bupati juga ini kan ada operasi di sini, jadi akan membantu juga.
Sementara warga yang terdampak kita tidak mungkin bisa tinggal di sini. Jadi sebentar dievakuasi tempat yang sudah disiapkan dari Pemda dan kami juga akan membantu mengamankan juga. Siap. Terbaru di Padang Pariaman berapa jumlah total semua kecamatan yang terdampak banjir? Ya, terima kasih. Padang Pariaman punya 17 kecamatan, ya 103 nagari. Ya, pada umumnya menurut pantauan kami dan menurut laporan yang kami terima, ya sebagian besar setidak-tidaknya ada 14 kecamatan yang kena dampak banjir. Dan memang yang paling terparah itu adalah Kecamatan Ulan Tapaki di mana sekarang kita berada. Ya, Ulan Tapaki ini ada 8 desa, 8 nagari. Dari 8 nagari itu 7 nagari itu terendam. Ya, terendam hebat ya. Nah, alhamdulillah tadi malam ya saya bersama Pak Wakil Gubernur juga sampai ke titik ini kita berada ya. Ini diperkirakan tadi malam di tempat kita berada ini ada sekitar air itu sekitar 1 meter 80 cm dan sekarang sudah setinggi lutut ya. Ini bersyukur kita ya sudah surut ya. Mungkin surutnya sudah boleh dikatakan 60%. Namun ya kami juga mengingatkan kepada masyarakat di Ulaan Tapaki ini gitu kan ya. Karena menurut ramalan BMKG bahwa hujan ini akan reda sampai tanggal 27, tanggal 28 November. Jadi berarti ada 3 hari lagi. Kami sampaikan kepada masyarakat kami supaya berhati-hati ya, berhati-hati. Dan terima kasih hari ini kita kedatangan Pak Wakapolda beserta seluruh jajaran juga membawa peralatan-peralatan dapur, ya perahu karet dan lain-lain ya. Dan ini sangat berarti buat masyarakat Kampung Gelapong ini khususnya dan Ulaan Tapaki ini pada umumnya. Dan ini sangat membantu kami gitu ya, karena kemarin itu sekali masak kita siapkan 1000 bungkus ya, 1000 bungkus nasi ya. Dan karena memang di Ulaan Tapaki ini dan Nagari Kampung Gelapong ini yang paling terbesar, jadi posko terbesar kami adalah di sini. Ya, banyak bantuan juga sudah kami terima dari masyarakat, dari pemerintah daerah provinsi, ya mana yang kecamatan yang memerlukan kita distribusikan sembako ke situ. Karena sudah ada 8 dapur, ya 8 dapur umum di kecamatan-kecamatan yang terdampak yang kami bangun, yang kami adakan dapur umumnya. Ya, oleh karena itu kepada semua pihak kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya, dan sekaligus melalui kesempatan ini kami memohon kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat ya, karena sebab-musabab daripada banjir ini adalah batang ulaan di belakang kita ini. Sejauh batang ulaan itu tidak dilakukan normalisasi, maka banjir itu akan tetap ada setiap tahunnya. Oleh karena itu kami mohon kepada kementerian lembaga terkait ya supaya dapat melakukan normalisasi batang ulaan itu sesegera mungkin ya. Kami tidak punya daya untuk melaksanakan normalisasi karena normalisasi itu pertama bukan kewenangan Kabupaten Padang Pariaman, yang kedua tidak sanggup dengan APBD Kabupaten Padang Pariaman. Ya, melalui kesempatan terhormat ini, mari ya mohon bantu Kabupaten Padang Pariaman untuk melaksanakan normalisasi batang ulaan itu. Kalau batang ulaan itu dinormalisasi, saya yakin ya masalah banjir ini dapat terkurangi. Karena ini terbukti. Dulu semasa saya pertama menjabat ya, muara sungai Batang Ulaan ini tertutup pasir. Ya, kemudian karena gotong royong akbar kita lakukan bersama polisi, ya bersama TNI, dan kita jebol itu Batang Ulaan. Selama 1 tahun baru hari ini juga banjir. Biasanya banjir itu dapat terjadi 4 bulan sekali, 3 bulan sekali. Setidak-tidaknya 4 kali setahun terjadi banjir di sini. Ya, jadi Batang Ulaan ini adalah sebab yang utama ya untuk terjadinya banjir ini. Terima kasih. Pak, apakah ada warga kita yang sakit, Pak? Yang sakit banyak. Ya, demam, flu, pilek, gatal-gatal banyak. Dan kami pemerintah daerah ada menyiapkan dokter, ambulan, perawat ya untuk ya mengatasi itu. Ya, yang sakit banyak.
Sakit gatal-gatal juga, ya penyakit kulit juga. Gitu. Saya sendiri jadi sakit juga sekarang. Makasih ya Pak. Ya, makasih. Himbauan oleh warga tolong karena kan cuaca juga oleh Pak Bupati tadi dari MKG bahwa BMKG mengatakan bahwa sampai tanggal 28 akan ada terus hujan dengan intensitas yang tinggi. Jadi tolong yang memang aktivitas ada ke sungai tolong tadi alihkan dulu karena diamankan barang-barang yang diamankan. Nanti posko sudah dibuat oleh Pak Bupati Dasar Desa. Keamanan kami jamin. Sudah makan juga dapur-dapur sudah dibuat juga dapur darurat. Ya apapun perlukan siap. Polda juga sudah menurunkan dokter kesehatan. Alhamdulillah membantu juga. Terhambat jalan lintas ke Sumatera sendiri. Kalau jalan tetap dari yang anggota lantas sudah siap, jadi mengalihkan. Memang saya ada longsor di bukit ini sudah siap evakuasi bekerja sama dengan kepala balai dan PU juga dengan perangkap. Nah, setidaknya kita harus waspada karena cuaca memang tinggi dan beberapa hari tidak ada henti, hanya berhenti sebentar terus lagi. Jadi waspada aja. Jadi kalau tidak perlu ya tidak usah kita melakukan aktivitas yang membahayakan. Terima kasih. Oke. Makasih Pak. Terima kasih. Oke teman-teman, kita diwawancara dari Bapak Bupati Padang Pariaman dan Bapak Wakapolda Sumbar tentang banjir yang melanda dusun Kampung Lapuang, Tapaki Hulaan, Sumatera Barat. Dan kembali Bapak Wakapolda dan Bapak Bupati meninjau daerah titik-titik lainnya, titik-titik lainnya yang terdampak. Ini ada beberapa hewan ternak warga dievakuasi juga ke tempat yang lebih tinggi. Beberapa hewan ternak warga sudah dievakuasi di tempat yang lebih tinggi, tepatnya di atas jembatan Batang Ulaan. Nah, ini adalah jembatan gantung porak-poranda. Gantung ini ya. Iya, tapi sudah nggak pakai Pak. Sudah nggak pakai kayaknya. Untuk ini simpang untuk mana tuh? Pembantu. Kita mengambil sisi lainnya di jembatan ini. Debit air sudah menurun daripada kemarin.